Okay, friends, before we start our new lesson, let's prepare together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Apika Perlita hadir. Alia Fitri hadir. Ananda Pamungkas, ya. Arga Renata Hadir. hadir. Aditya, Hadir. ya. Ayumi Dinitra, Hadir. ya. Cantika Dwi Pratiwi Hadir. ya. Ella Dwi Aprilia, Hadir. ya. Restu Wijaya, Hadir. Zahra Adelia. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai globalisasi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu globalisasi? Ya, tuh. Globalisasi merupakan suatu proses ketika semua orang di dunia ini terhubung satu sama lain, baik segi budaya, kebiasaan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ya, globalisasi itu bisa berhubungan dengan orang lain seluruh di dunia. Apalagi globalisasi, ayo. Ya, Nanda? Globalisasi adalah salah satu proses yang mana suatu benda atau perilaku dijadikan sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Ya, siapa lagi? Globalisasi, mesti ingat. Ya, Globalisasi pasti. merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk dan Iya, pemikiran. jadi banyak ya arti dari globalisasi itu. Berarti globalisasi itu ialah perubahan yang terhadap peraturan dan perubahan di dunia. Banyak lingkungan kita dengan lingkungan masyarakat dunia. Nah, kira-kira apa manfaat globalisasi itu? Mudahnya dalam transportasi. Ya, mudahnya bertransportasi. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, berkembangnya ilmu pengetahuan. Apa lagi? Budaya berkomunikasi. Ya, bedanya berkomunikasi. Misalnya pakai apa kalau melihat globalisasi? Misalnya kita berkomunikasi. Sekarang apa penyebabnya hingga globalisasi itu dapat terjadi saat ini? Ya, terus tuh. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi? Ya, Pak Tim? Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Ya, berkembangnya informasi dan transportasi. Kalau kita berikan contoh globalisasi saat ini, kalau dulu kalau berpindah membawa barang itu pakai beberapa sapi. Nah, sekarang mengangkut pakai apa sekarang? Ya, mobil apa? Box, mobil pickup, Nah, itu termasuk dampak dari globalisasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ayo, teks eksplanasi. Ya, Nanda? Teks eksplanasi adalah teks penjelasan yang berisi tentang proses terjadinya fenomena alam, budaya, sosial, dan lain-lain. Nah, Ella. Restu. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan kualitatif. Dengan teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual agar bermanfaat dan dapat dipercaya oleh pembaca. Iya, teks eksplanasi itu harus bersifat faktual, berupa informasi yang memang benar-benar terjadi, Itu teks eksplanasi. Kita nyanyi dulu lagu teks eksplanasi, Diartikan sebagai suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa Lagu nanti kamu ikuti, proses terjadinya sesuatu secara total, fenomena alam, sosial atau budaya. Struktur teks eksplanasi dibagi jadi
membaca teks eksplanasi. Nah, siswa dapat mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Dengan diskusi kelompok. Nanti kita berdiskusi kelompok. Peserta didik mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasinya secara lisan dengan bahasa yang santun dan efektif. Nah, setelah diskusi nanti peserta didik akan menyusun teks eksplanasi berdasarkan gambar seri. Nanti ibu bagi, ibu tempel gambarnya. Nanti kamu susun menjadi sebuah kalimat yang tepat ya. Sekarang ibu ada teks yang akan dibagikan. Teks mengenai bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Ibu bagikan dulu. Nah, teks ini ibu minta ada perwakilan dari kelompoknya untuk membaca ke depan. Misalnya di kelompok ini kan kelompok 1, 2, 3, 4 coba di terus tuh Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Masud MS, digelar bicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Masud, bahasa Indonesia memang memiliki 90 kosakata, tetapi mempunyai tragedika untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Nanti rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Terima kasih ya. Satu lagi yang ibu minta untuk membaca ke depan. Pak Ayuni kelompok 4 Kamu perhatikan yang teman yang membaca, nanti kamu cari apa informasi yang penting terdapat dalam teks yang sudah dibaca temannya tadi. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsud MS, digelar bicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negara Jakarta. Menurut Mahsud, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Saint Magnis Beno atau akrab disapa Romo Magnis bahasa asing. Saya dukung orang bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah sekarang sudah teman yang membaca, silakan dulu. Terima kasih ya Yuni. Nah, teks eksplanasi tadi kan teks yang berisi proses terjadinya suatu fenomena alam, Nah, bisa juga sosial, budaya, ilmu pengetahuan. Nah, di sini kira-kira teks eksplanasi kita ini mengenai apa? Teks eksplanasi kita ini, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Itu termasuk apa itu? Ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, jadi di situ kan kita ada doktor teks
situ ada judul. Apa judulnya? Bahasa Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, topik masalahnya apa? Topik masalahnya apa? Mengenai bahasa Indonesia. Nah, dari penjelasnya itu nanti kamu lihat per paragraf, dari penjelasnya di paragraf 1 misalnya apa, bahasa Indonesia itu dinilai layaknya kenapa, terus dari penjelas di paragraf kedua, nah, ada di dalam teks bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Nah, teks eksplanasi itu tadi berdasarkan struktur tadi, ayo. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Bahasa Indonesia dinilai layak bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara yang besar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak bisa berkembang. Semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu ganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Ya, coba kelompok lain. Ayo, informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut yang sudah dibaca temannya di depan kelas tadi. Ayo. Siapa? Ya, itu. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Nah, jadi kamu bisa mencari informasi penting yang terdapat di teks itu yang sudah dibaca tadi. Jadi melihat dari struktur teks eksplanasi yang sudah ada judul, topik masalah, dari penjelas dengan kesimpulan. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Kalian kan sudah dibentuk kelompok. Jadi LKPD ini kamu kerjakan kerjasama bersama teman, berkolaborasi, berkelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Belakangnya. Di situ Ibu ada link, link. Nah, di situ Ibu ada link, Di link itu kamu akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, Nah, link itu akan Ibu buka. Di situ ada teksnya, nanti teks eksplanasinya KTT G20 di Bali, sahkan Bali Leaders Declaration. Di situ tugas kamu mencari informasi penting yang terdapat dalam teks ini, Nah, kamu silakan cari, Di situ ada teksnya. Kelihatan tak yang belakang? Kalian kerjakan dulu ya. Untuk teks KTT G20 yang berlangsung di Bali, yuk cari dulu. Cari informasi pentingnya. Apa saja tadi? Topik masalahnya, deret penjelaskannya. Deret penjelasnya itu boleh lebih dari 1, Boleh deret penjelas 1, deret penjelas 2, atau misalnya dia ada berapa paragraf, boleh ditambahkan deret penjelas ketiga. Terakhir baru ke kesimpulan. Ngerti sampai sini ya? Nah, silakan kerjakan kalau ngerti. Jawab itu. Nah, jawab di sini, Tuliskan informasi penting dari teks yang telah kalian baca tadi, yang ada di link tadi, yang ditampilkan di proyektor. Linknya kan sudah dibuka di situ layar. Jadi kamu cari jawabannya. Ini taruh di sini. Topik masalahnya apa? Kalau tidak jelas yang ada di fokus, kamu bisa lihat di LKPD. Itu ada topik masalahnya, yang mana masuk deret penjelas. Setelah dapat topik masalah dan deret penjelasnya, barulah dapat kesimpulan. Nanti kamu tulis di diagram itu yang bagian kesimpulan di bawah, Ada pertanyaan tak? Ngerti? Ada pertanyaan tak? Tidak, ngerti, Nah, silakan bekerja. Ayo, sudah? Hah?
Selesai? Kalau selesai, nanti ada perwakilan kelompoknya ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak mesti nak urut kelompok 1, kelompok 2, dulu 3 dulu sampai kelompoknya sudah siap. Ayo ke depan. Kelompok 3. Ayo ke depan. Kelompok 3 ke depan kelas. Siapa yang mewakili untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan? Silakan. Silakan. Siapa? 3 ya. Silakan. Yang kelompok lain yang belum di depan ini perhatikan nih temannya, nanti ditanggapi apa hasil dari kegiatan kelas kelompok 3 ini. Apa saja yang mereka presentasikan. Kalian simak benar atau tidak yang sudah dibuat mereka. Silakan kelompok 3. Ya, topik masalahnya apa? Ya, progresi tingkat tinggi. Ya, kelompok lain tolong diperhatikan ya. Ya, penjelasnya ada 2, bukan nih. Penjelasnya. Ya, coba nak tanggapi hasil kelompok 3. Bagaimana? Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana tanggapannya? Kelompok lain. 1. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Ayo. Kelompok 4 bagaimana? Apa setuju dengan pendapat mereka? Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali. Kelompok 2 silakan di depan. Siapa perwakilannya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Ya, Ananda. Oke, Ananda silakan. Nusa 2 Bali Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 Yang lain simak ya, kelompok lain simak. Kepala Negara G20 menyepakati antara lain menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerjasama makro internasional. Itu hasil presentasi kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok lain yang kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang dibuat yang sudah didiskusikan di kelompok 2? Jelas ya? Oke, sekarang silakan moderasi Ananda duduk kelompoknya. Sekarang kelompok 4 deh. Yang sudah siap. Oke, kelompok 4 silakan. Presentasikan hasil diskusinya. Siapa yang presentasinya? Matir ya? Ngomong Matir. Silakan. Kelompok lain tolong disimak. Konferensi tingkat tinggi G20 berhasil mengesahkan penetapan Bali Leader dan Karakter Itu topik masalahnya, dari penjelasan disebutkan. 52 poin dapat diserta berbagai Kelompok 4, tanggapannya. Kelompok 1 bagaimana? Bagaimana? Ngerti ya yang disampaikan kelompok 4? Bisa ya? Silakan kelompok 4 duduk kembali. Terakhir kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan. Bagaimana? Untuk topik masalah ini konferensi tingkat tinggi GTT G20 yang berlangsung di Bali. Dan dari masalah penjelasan tadi apa tadi? Kepala negara
Yang elak tadi. Presiden RI Joko Widodo. Ya. Oke, penjelas keduanya Pak. Bagi Leaders Declaration 2022 memuat 52 poin pertanyaan tadi ya. Ya. Oke. Bagaimana kelompok lain tanggapannya? Begitu ya? Dan penjelas dengan kesimpulannya tadi. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Dan tadi sudah presentasi semua ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang ya, kita buat kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi kelompok 1, 2, dan 3, 4. Jadi, ya, struktur eksplanasi tadi ada 4 tadi ya. Judul, ya. Judulnya tadi apa? Ya, topik masalahnya, deret penjelas dan kesimpulan. Nah, dari judul yang sudah Ibu ambil dari link tadi ya, kamu sudah dapat. Judulnya tadi apa lagi nak di situ? Linknya tadi GTT G20 di Bali Sakan Bali Leaders Declaration. Nah, di situ topik masalahnya itu masalah GTT G20 di Bali. Deret jelas. Ya, kepala negara G20 menyepakati menyepakati antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral menangani krisis ekonomi. Apalagi dari penjelasnya di situ dari teks yang sudah dibaca tadi. Apa? Ya, mengupayakan ketahanan pangan dan energi serta mengadopsi teknologi dan digital untuk mendorong inovasi. Ya. Dalam pembukaan KTT G20 di Bali menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut. Ya, Presiden di RI Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20 di Bali menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut tidak boleh gagal, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Jadi kesimpulannya apa nak tadi? Kesimpulannya tadi apa? Indonesia sebagai presiden G20 menegaskan bahwa menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut tidak boleh gagal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Ya, jadi kesimpulannya itu Indonesia sebagai presidensiasi G20 menegaskan bahwa apa tadi? Segala pembahasan dalam puncak tersebut tidak boleh gagal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Oke. Sudah mengerti ya sampai situ ya? Sekarang Ibu buat gambar, Ibu acak, nanti kamu susun nih gambar tersebut, sudah kamu susun, kamu buat kalimat eksplanasinya. Belum berurutan, belum tersusun. Jadi gambar seri ini silakan kalian susun mana yang pertama, gambarnya itu sampai gambar yang terakhir. Setelah disusun, silakan kalian buat kalimat, kalimat menjadi teks eksplanasi. Ini kira-kira ini tentang apa tes ini? Distribusi. Ya, distribusi energi nih. Distribusinya kemana? Ke rumah. Sekarang kamu cari mana yang gambar yang terlebih dahulu. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai terakhir. Sudah disusun, silakan kalian buat kalimatnya. Di situ di lembar LKPD sudah Ibu siapkan. Silakan kalian cari dulu gambarnya itu disusun dulu. Setelah disusun, kamu cari teksnya, kamu buat kalimat yang menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kemarin kan sudah kita belajar kata baku dengan kalimat efektif yang bagaimana? Harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Turunkan dulu gambarnya itu. Yang pertama gambarnya apa? Nanda.
Gambaran. Nah, apa saja struktur tes eksplanasi tadi? Yang sudah kalian buat berdasarkan informasi penting tadi. Apa? Ada judul, ada topik masalah, menjelas dan kesimpulan. Apakah anak-anak kalian paham untuk pembelajaran hari ini? Nah, untuk diskusi tadi sudah selesai. Sekarang Ibu bagikan evaluasi individu. Oke? Silakan kamu kerjakan. Ini dikumpul nanti ya. Nah, di situ Ibu ada soal untuk evaluasi mandiri. Satu orang satu pekerjaannya individu. Silakan kedua kelas, silakan dikumpul tugas yang tadi yang individu tadi ya, kumpul. Proses kenaikan fenomena alam, sosial, pengetahuan. Apa saja struktur tes eksplanasi tadi? Topik masalah. Ya, topik masalah. Ya, dari penjelas tadi kalau lebih dari satu dari penjelas dua. Dan terakhir kesimpulan. Nah, minggu depan, pertemuan depan kita akan belajar mengenai sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Nanti kita akan belajar. Kamu sebaiknya di rumah dipelajari dulu, dipelajari dulu. Nanti kita belajar nanti kita cepat nyambung pelajaran ini. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membekas di benak kalian, mendapat ilmu yang barokah untuk hari ini. Sebelum menutup pertemuan kali ini kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.